من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menyebutkan an-naw' ar-rabi' ma khussa minhu bis sunnah. Apa-apa yang dikhususkan dengan sunnah darinya. Ya. Ini pembahasan tentang bentuk yang keempat dari Al-Iqdul Khamis. Kalau di urutan ulumul Quran, di yang ke-35 dari 55 bentuk ulumul Quran yang akan disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi dari ayat Al-Quran itu ada yang ditaksis, dikhususkan oleh sunnah. Jadi kita tadi sudah bicara ada yang umum, ada yang dimasuki taksis. Nah sekarang pengkhususan itu kadang dari Al-Quran, ada yang dikhususkan oleh sunnah. Sunnah Nabi SAW yang khususkannya. Baik, saya poinkan di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama al-muradu bima khassa atau bima khussa minal Qur'ani bis sunnatin nabawiyah. Yang dimaksud dengan apa-apa yang dikhususkan dari Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Yang maksudnya ayat Al-Quran itu dimasuki taksis. Ditaksis dari sunnah Nabi SAW. Ya. Dan ini adalah pendapat yang rajih, berbeda dengan menyelisihi ulama yang melarang tentang hal ini. Karena ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan banyak dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Baik. Sudut pendalilan yang menyebutkan bolehnya karena Allah firman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad ad-dzikr supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi itu menjelaskan. Jadi kalau beliau di sunnahnya mengkhususkan, itu adalah hal yang memungkinkan. Hal yang boleh. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, bayanu wuku'i dzalik, penjelasan akan adanya hal itu. Kata beliau, takhsisuhu bi sunnatin qad waqa'a. Takhsis Al-Quran dengan sunnah itu telah terjadi. Telah terjadi. Iya. Telah terjadi, akan datang contoh-contohnya. Akan datang contohnya disebut oleh penulis rahimahullah. Fala tamil liqauli man qad mana'a. Jangan kamu condong kepada pendapat yang melarang. Pendapat yang melarang itu madhab di bagian ulama dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah. Jelas ya? Tapi mereka diselisih oleh jumhur al-ulama yang membolehkan. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga banyak dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Setelah kita terangkan sudut pendalilannya. Kemudian yang ketiga, at-taswiyatu baina mutawatiris sunnah wa ahadiha. Menyamakan antara sunnah yang mutawatir dan yang ahadnya. Jadi kalau ada ayat Al-Quran ditaksis oleh sunnah, itu boleh. Apakah sunnahnya ini mutawatir, dari hadits mutawatir atau dari hadits ahad? Dua-duanya diperbolehkan. Tidak ada masalah. Jelas ya? Karena itu kata beliau, ahaduha wa gairuha sawa'u. Ahadnya dan selainnya, maksudnya mutawatir, itu sama. Hukumnya sama. Baik. Kemudian yang keempat, dikru mithalin lahu. Diberi satu contoh. Apa contohnya? Ada ayat Al-Quran ditaksis oleh sunnah. Kata beliau, fabil araya khussatir riba'u. Dengan araya dikhususkan riba. Dikhususkan tentang pengharaman riba. Kan di dalam Al-Quran dikatakan wa harrama riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kan begitu. Iya. Jadi sebenarnya itu dua ya. Al-bai' Allah halalkan. Dan Allah haramkan riba. Al-bai' juga ada bentuk jual beli. Transaksi tapi diharamkan. Tapi diharamkan. Jelas ya? Diharamkan dengan banyak sebab. Sebab
Karena yang mengharamkan itu sebabnya ada karena riba, ada karena kezaliman, ada karena gharar. Tambahnya sebab. Ya, jadi kalau diambil dua ayat sebenarnya ini dua contoh sama ya. Wa ahallallahu al-bai' asalnya semua jual beli halal. Itu kan umum. Tapi bisa ditaksis, dikhususkan. Hanya saja wa ahallallahu al-bai' taksisnya ini ada ayat Al-Quran dan ada juga dari sunnah. Penulis ingin memberi satu contoh ayat Al-Quran ditaksis oleh apa? Sunnah di sini. Makanya beliau khususkan untuk apa? Pembahasan riba saja. Wa harramar riba, Allah haramkan riba. Jadi asalnya semua riba sama, haram. Tapi ternyata ada bentuk riba dibolehkan dalam sunnah. Nah, itulah yang disebut dengan nama al-araya. Al-araya jamak dari ariyah. Ariyah itu, ya, ariyah itu artinya menjual buah yang basah di pohon dengan buah yang kering di darat. Ya, menjual buah yang basah di pohon dengan buah yang kering di darat. Baik. Sebagian ulama ada yang mengkhususkan itu di pembahasan pohon kurma. Di pembahasan pohon kurma. Dan sebagian ulama mengatakan semua yang sifatnya sama dikiaskan. Di pembahasan araya. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lihat ya pembahasan di mana taksisnya. Ini sekarang ada pohon kurma ini. Satu pohon. Saya panggil tukang taksir. Berapa banyak kurma di atas ini? Dia bilang itu 5 keranjang. Baik, saya ambilkan kurma saya di darat, kurma kering, 5 keranjang, saya bayar. 5 keranjang, saya ambil kurma yang masih basah di pohon. Ini boleh atau tidak? Boleh, ini araya yang dimaksud. Hukum riba berlaku padanya atau tidak? Iya, ada riba. Ada riba. Karena riba itu kuncinya, kalau dua barang sejenis dan seillah, begitu terjadi penukaran, itu disyaratkan 2 syarat. Harus cash, saling kontan, dan harus sama, tidak boleh dilebihkan. Jadi kesamaan ini diukur. Kapan ditahu lebih, itu riba. Kapan ditahu tidak sama, ya itu riba. Kapan ditahu tidak sama, itu juga riba. Karena harus dipastikan samanya. Jadi antum tahu sama, terus dilebihkan, itu riba. Antum tahu tidak sama, itu juga riba. Jelas ya? Itu riba. Ini ada 1 gram emas. Saya tukar dengan cincin pakai mutiara-mutiara. Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Kalau mau disamakan, keluarkan dulu mutiaranya. Kan begitu. Baru ditimbang. Kalau sama-sama 1 gram baru boleh. Nah, ini tidak boleh karena kita tidak bisa memastikan samanya. Karena itu ada kaidah di pembahasan riba. Bunyinya al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadul. Tidak tahu tentang samanya. Itu dalam hukum riba sama hukumnya dengan orang yang tahu akan perbedaannya. Dia tahu akan ada pelebihan. Jadi orang yang tahu 2 gram ditukar 1. Itu hukumnya boleh atau tidak? Haram, itu riba. 2 gram emas ditukar 1 gram emas. Itu riba, hukumnya haram. Sebagaimana kita tahu seperti itu. Kita tukar sesuatu, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Dengan 1 gram emas, sama-sama emas, tidak diketahui jumlahnya. Ini juga riba namanya. Jelas ya? Sekarang ini korma di pohon dengan korma di darat. Ini diketahui sama atau tidak? Tidak diketahui sama. Itu kan ditaksir, dikira-kira. Dikira-kira. Mungkin sama, mungkin tidak sama. Berarti kita tidak tahu. Nah, itu asalnya riba namanya. Jelas ya? Riba itu haram, tapi ternyata Nabi bolehkan. Araya itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ada keperluan. Syarat yang kedua, hitungannya itu dalam bentuk taksiran. Ya, harus dengan hars, ditaksir. Terus yang ketiga,
Disyaratkan kurang dari 5 wasak. Nggak boleh nukar lebih dari apa? Dari 5 wasak. Kurang dari 5 wasak. Iya. Nah, itu beberapa syarat ya. Ada syarat lain di dalam pembahasan. Saya hanya ingin menjelaskan apa maksud ar-raya itu mengkhususkan ayat riba. Jadi ar-raya itu pada dasarnya ada riba dia. Tapi dibolehkan oleh Nabi SAW dengan ketentuan. Berarti pengharaman riba di dalam ayat wa harramar riba itu dikhususkan oleh sunnah, ar-raya dibolehkan. Jelas ya? Itu maksud dari penulis di sini dengan contoh yang beliau berikan.